Where you from, son? Waikato. Shut your pie hole! Time's up, cupcakes. Outstanding. Satisfactory. Focus! We're shooting action, not romance! More cameramen than ever before! That could be a lot harder on the sideline, but just knowing how to turn on a camera does not make you a cameraman! If you ain't moving, you better be dead! I will make you a cameraman! What the Kenalin, nama saya Hardi Bagel Alapsi, biasa dipanggil Agil. Asal saya dari Universitas Jember. Dan alasan kenapa saya milih campers karena sebelumnya basic skill saya di kamera, jadi ingin lebih memperdalam ilmu di bagian kamera. And action. Yang pertama cek alat dulu ya, cek alat yang mau kita pakai itu aman apa enggak, terus ada problem atau enggak gitu, biar pas mau on air atau mau syutingnya itu enggak terjadi apa ya, kesalahan-kesalahan yang mendadak gitu. Gitu sih, setup sama cek alat sih yang penting kalau dari senior. Kalau di kampus kan kameranya kecil-kecil tuh, biasa tuh camcorder biasa. Kalau di Transif kan kameranya gede tuh, yang gede-gede itu 4 kilo ada kali ya. Dengan kamera yang seperti itu beda, ada treatment khususnya sendiri, jadi mungkin flow-nya juga beda, apa yang mau kita ambil juga harus tahu sebelumnya. Mungkin itu sih yang paling dapat ya, lebih aware terhadap apa yang mau kita ambil seperti itu. Meanwhile, in our universe. Good evening and welcome to BBC News. I'm Martine Croxall. It's 9 o'clock. I'm just going to move back to the main set. I know this has happened before, but here we are. If I sidle in, you can pretend that you haven't noticed. Here we are, Lewis Hamilton. Pastinya tiap-tiap program beda-beda ya. Kita yang magang biasanya megang di kamera 5. Nah itu teknisnya biasanya ngambil host sama handheld juga. Jadi kita ngikutin flow dari director sama flow acaranya. Biasanya handheld sih biasanya. Itu sebenarnya pas awal-awal dulu kita sih ditugasin megang kamera handheld gitu, pastinya agak takut hasilnya kurang maksimal lah gimana. Terus pastinya di awal itu goyang shaky gitu, gambarnya kurang lah. Tapi kebiasaan sih lama-lama bisa sih, lama-lama udah kebiasa sih sama beban kameranya yang berat banget itu, terus sama pergerakan kameranya itu lama-lama udah bisa kebiasa. Campers ya, yang penting fisik sih, harus siap siaga, terus harus cekatan yang penting lah. Permintaan director minta push up, harus cepat push up, terus fokusnya gitu. Jadi di sini menurut gue kita akan syuting 48 balik lagi, sorry. Jadi kita 48 aja, nanti pas close di tangan mereka baru ke 24 gitu. Yang biasa sering terjadi itu back focus. Jadi kalau kita udah fokus di objeknya terus kita zoom out, fokusnya lari atau nggak fokus gitu, itu sering terjadi kayak gitu. We don't need to see that forecast map. We'll just look at Brody. Hello.
Kalau itu zoomnya susah atau fokusnya itu servo fokusnya itu susah kayak gitu sih. Paling seringnya fokus sih kalau permasalahannya. Kalau di kamera studio basicnya WB sama ISO itu biasanya udah diatur di master control room di CCU biasanya. Jadi kita tinggal fokus ke pergerakan mau kemana shotnya, terus apa yang kita ambil sama fokus sih yang penting. Tentang bagaimana dirinya hari kiamat, betapa orang tersiksa di hari kiamat. Coba kita buka. Kalau di luar itu lebih kompleks, kayak kita harus cek alatnya nih, ada kayak WB-nya. Kalau WB biasanya di setting ngikutin cam lead, pakai WB berapa gitu. Terus biasanya kayak cek baterai, cek memori gitu sih. Kalau kamera digital mah cek memori bisa dipakai apa enggak, aman apa enggak. Terus cek kameranya juga tombol-tombolnya itu aman apa enggak. Yang pasti kita matiin dulu ya kameranya. Terus kalau mau ganti baterai tinggal ganti baterai aja. Yang penting pertama kita matiin dulu kameranya, terus tinggal kita switch aja ganti baterainya, terus kita nyalain lagi. Itu kalau baterai. Kalau card memori sama kita matiin juga. Terus memori yang udah penuh atau yang udah keisi file tersebut tinggal kita cabut aja, tinggal masukin ke case memory cardnya. Terus kita ganti sama card yang baru, terus kita nyalain lagi gitu aja. Biasanya sih kalau jadwal campers sehari, kalau syuting program studio ya biasanya ada 2 atau 3 program gitu. Nah itu ngikutin jadwal on airnya aja. Tapi biasanya 1 jam sebelum on air itu kita harus sudah datang buat cek alat dan setup alatnya juga. Kalau di studio biasanya gua tandain dulu nih misal si hostnya ini udah duduk nih, itu gua tandain pas dia duduk fokusnya di jarak berapa, biasanya kalian 243 atau berapa gitu. Nah, terus kalau dia berdiri maju gitu biasanya fokusnya berubah jadi 212 misal. Jadi gua hafalin sih biasanya angka-angka fokusnya gitu, biar buat perpindahan fokusnya cepet. Kalau di luar biasanya sih pakai autofocus aja. Kalau kamera digital mah tinggal kita framing aja shotnya. Kalau handheld ya itu kembali lagi sih jam terbang sih sebenarnya. Kita harus nyesuaiin berat kameranya, terus lama-lama pasti kebiasa. Terus yang pasti biasanya ya kalau gua sih ada fitur namanya steady shot di kamera, itu biasanya gua nyalain buat membantu lebih stabil aja. Kalau zoom in pernah sih, sering itu. Biasanya kalau lagi perform gitu, bintang tamunya servo zoomnya kita geser ke kanan aja, tapi secara halus gitu, pelan gitu, biar zoom innya lebih pelan juga. Oke, standby. Track in. Action. Maju. Kalau pedestal jujur untuk anak magang belum dipegangin ya, jadi kita masih fokus di pakai tripod aja. Tapi untuk pergerakan di tripod itu bisa kita cek dulu juga sebelumnya, pen tiltnya itu macet atau enggak, longgar atau enggak gitu. Jadi bisa kita ganti kalau ada kendala di tripod. Tapi sebenarnya bisa di adjust juga, mau tilt atau pennya keras atau longgar bisa di adjust juga. Jadi tally lag itu buat ngasih tahu hostnya atau artisnya yang di depan kamera itu bahwa ini kamera kita nih yang lagi nyala, jadi biar hostnya ngelihat ke kamera kita gitu. Fungsinya
fungsinya itu ya buat ngasih tahu hostnya buat ngelihat ke kamera kita. Terus kalau misal toli kita nyala nih, itu biasanya framingnya diem aja, still aja, maksudnya jangan terlalu banyak gerak-gerak biar gambarnya enak juga. Kalau di kamera gede atau HSC kalau nggak salah ya, itu ada timnya sendiri, tim di CCU, kamera control unit, itu bagian ngatur-ngatur exposure-nya kayak gitu. Kalau dipakai kamera digital sih kita tinggal ngatur aja. ISO-nya kita turunin kalau ke cahayanya tinggi atau cerah banget gitu. Pembukaannya itu kita tambah biar cahayanya nutup gitu sih. Jadi sebenarnya logikanya nih dia mau lihat, harusnya dia kayak malah tambah kayak gini loh, kayak ngebuka ini kan. Kalau standar framing menurut gua tergantung ini sih, permintaan director sih. Tapi kalau obrolannya serius gitu, biasanya kita main one shot. Kalau obrolannya rame-rame saling bersautan gitu, biasanya wide shot kayak gitu sih. Tergantung director juga. Biasanya gua ngeset itu pakai Full HD 1920 kali 1080 kalau nggak salah. Itu standarnya. Syuting biasa. Kalau MP4 sih H264 biasanya kodeknya. Terus bisa juga pakai 4K juga, tergantung permintaan produser atau nggak gitu PA-nya. Kalau yang di studio biasanya pakai fiber optik ya, yang kabel gede biasanya. Kalau di syuting di luar atau UFP itu biasanya pakai HDMI atau enggak gitu SDI juga bisa. Kalau di studio juga ada sih pakai SDI juga di Jimmy Jeep-nya, tapi juga pakai fiber juga. Action. Cut. Udah 2 kali. Sekali lagi boleh ya, maaf ya. Di broadcast ini seru sih, adrenalinnya ada. Misal santainya juga ada. Misal kita pas lagi program on air gitu, pasti adrenalin naik ya. Lebih fokus, harus terjaga. Kalau udah program sih ya udah santai aja. Enggak kayak orang lain kan sibuk terus gitu. Udah sih kita santai, fokusnya di program aja, kita harus serius. Kalau misal kita tugas handheld gitu, kadang artis atau hostnya itu ngisengin kita, kayak narik kamera kita atau narik badan kita, jadi kan otomatis framingnya jelek tuh, maksudnya kurang lah. Terus kita diteriakin direkturnya, padahal itu lagi diisengin hostnya, itu aja sih. Action! 1, 2, 3, 4. And cut. Oke. Kalau bikin chemistry sama director ya, itu biasanya bercanda aja sih, kayak ya canda-candaan aja, ngobrol di intercom sih. Nih, kalau lo teriak itu gua banting ya. Pada nungguin director ngomong rap nih. Oke teman-teman semua. Jadi kalau tempo programnya cepat, itu biasanya kita tegas, direkturnya itu tegas. Itu kalau temponya santai biasa gitu, ya kita bisa bercanda gitu, jadi lebih relax aja, chemistry-nya bisa lebih dapat aja. Paling intens itu director ya, yang pasti. Terus sama floor director juga, sama tim campers yang lain juga kadang-kadang gitu.
penting komunikasi di intercom biasanya antara 3 itu si director, floor director sama campers.